restoran by Society untuk menemani Anda di acara Food 911 Kitchen Secret. Nah, penasaran nggak sih hari ini yang saya mau ngapain? Nah, hari ini saya akan ketemu dengan Chef Robert dan Endal atau yang sering disapa Chef Bully. Hari ini kita akan masak steak. Ada 2 jenis steak yang akan kita masak hari ini. Nah, penasaran? Nanti kita ketemu dengan Chef Bully. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan kalau ada yang ingin bertanya seputar masak steak untuk nanti mungkin membuat pesta barbecue di rumah bersama anak-anak atau keluarga, silahkan bertanya di kolom komen. Nanti pertanyaannya akan dikumpulkan oleh Mbak produser kita yang udah standby di sini. Di tengah acara atau di akhir acara nanti pertanyaan akan dijawab oleh Chef Bully. Nah, untuk satu penanya terbaik nanti akan mendapatkan voucher untuk bersantap di By Society sebesar 500.000. Nah, kalau misalkan sudah berani untuk keluar bersantap di luar, mungkin Anda bisa mencobanya. Yuk, kita ketemu Chef Bully yang udah nunggu di belakang. Hai Chef. Hai. Pemirsa, ini Chef Bully sudah ada di sini. Nah, kita hari ini akan masak dua jenis masakan ya Chef ya. Steak Diane dan tomahawk. Nah, kita akan mulai dengan steak Diane dulu. Chef, can you explain about the steak Diane? Chef akan berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi saya nanti akan translate ada. Yes, sir. Can you explain what this dish? Basically, it's just a very easy steak to make. Oh, okay. Salt, pepper, cook in the pan, and we use the juice from the steak to make the sauce from it. Oke, jadi steak ini sangat mudah untuk dibuat karena tidak perlu menggunakan grill itu ya, Chef. Hanya menggunakan pan aja di rumah bisa. Dan nanti jus yang keluar dari daging ini akan kita bikin saus ya, Chef ya. Sip, oke. Bisa lanjutin Chef untuk buat proses masaknya, Chef. Can you proceed the process? Okay, we're gonna pansir the steak. Oke, steaknya akan kita pansir di wajan sana. Lalu? So we have butter, onion, shallots, garlic, sliced mustard. Okay. Ini butter atau mentega, ini bawang bombay, ini bawang merah, ini bawang putih, mushroom, ini White wine. Oke, white wine. Ini mustard, Dijon mustard. Dijon mustard. Worcestershire. Worcestershire sauce, oke. Thyme, garlic, and fresh parsley. Thyme, ini Cream. dan fresh parsley, chop semuanya. Oke, lanjut Chef. Okay. So we make the side dish first. It takes a bit longer. So we'll do a small pan. Jadi sebelum kita mulai masak steaknya, kita akan buat side dish-nya karena membutuhkan waktu yang agak So this what I'm putting in is duck fat. Oke, itu adalah lemak bebek. Oke, lemak bebek. Kalau misalkan nggak punya lemak bebek, pakai apa Chef? Canola oil is fine. Vegetable oil. Vegetable oil biasa nggak apa-apa ya. Kalau misalkan di rumah nggak punya lemak bebek, bisa menggunakan minyak sayur biasa, it's okay. Siap. So what we do is we half-boil these and until they're quite soft. Oke, ini sudah direbus setengah matang, jadinya agak lembut ya Chef ya. And then this one is just flour. Ini plain flour biasa ya, bukan cornstarch. No. Bukan. Jadi ini adalah tepung terigu biasa. Oke. Just put this one in here. Dimasukin, dicampur. Shake it around a bit. Oke. Sampai semuanya tercoating ya. So we just put it in that.
Oke, langsung digoreng di atas lemak bebek tadi. Ini gorengannya sampai kuning kecoklatan, sampai golden brown. Oke, gorengnya sampai dia golden brown, supaya luarnya agak ada tekstur crunchy-nya sedikit dan dalamnya tetap lembut. Oke, panas ya Syablis? Panas. Panas. Oke. Nah, ini wajan yang di sini udah disiapin untuk nanti masak steaknya. Oke. Kita masih menunggu atau proceed yang Oke, siap. Olive oil? Olive oil, If you don't have olive oil, you can use apa aja? Kalau nggak punya olive oil, bisa minyak sayur atau minyak goreng biasa, nggak masalah. Nggak usah buat susah kalau di rumah. Oke. Steak. Nah, ini ada steak. You want it room temperature. Oke, ini harus room temperature, harus dalam suhu ruangan supaya nanti matangnya benar. Ini steak potongan apa? Strip loin. Oke, ini pakai strip loin. Wagyu? Bukan. Australian. Australian. Ini harus pasti panas atau gimana, Chef? Harus benar-benar panas, it has to be really hot or... If you want it more cooked, have your pan too hot. Sorry, Chef, I cannot hear. If you want your steak to be cooked more, don't have your pan too hot. Okay. Because it's just going to burn the outside and it's not going to cook the middle. Okay. Jadi kalau misalkan, kata Chef, kalau misalkan Anda mau membuat daging yang matang, jangan terlalu panas, memanaskan wajannya, karena itu akan hanya membakar bagian luarnya saja, tapi tidak sampai ke dalam. Jadi kalau misalkan mau yang well done, sebaiknya apinya, wajannya jangan terlalu panas di awal. Itu kata Chef Bully. Oke. Chef Bully asalnya dari mana sih, Chef? Holland. Dari? Belanda. Oh, dari Belanda. Kirain di Australia. Sekolahnya di Australia. Oh, sekolahnya di Australia. Udah berapa lama di sini, Chef? Wow, sudah 10 tahun. Pantesan bahasa Indonesianya udah lancar ya. Oke. Berapa menit, Chef? 2 minutes. 2 menit? 2 menit setiap sisinya. Itu untuk tingkat kematangan well done atau medium? Medium rare itu 2 menit. Mungkin kalau misalkan sahabat Femina mau tingkat kematangan yang lebih baik, maka medium atau well done bisa ditambahkan. Kalau well done berapa menit? As long as you want. Medium? Medium. 3 minutes. 3 menit. Oke, kalau misalkan mau tingkat kematangan yang medium, 3 menit yang sisinya. Harus sabar ya. Oke. Mau mengingatkan lagi untuk sahabat Femina, jika ada yang mau bertanya, silakan kirim ke tulis di kolom komentar. Nanti di akhir acara Chef Bully akan menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan voucher senilai 500.000 untuk bersantap di By Society di Senayan. Ini menu baru ya, Chef ya? Apa yang bikin dia spesial, Chef? Yang beda dari yang lain? Oke, jadi Chef membuat menu ini karena dia berpikir kalau orang Indonesia itu suka bikin saus, jadinya nanti dari ini akan
disajikan bersama mushroom pickle ya. Why do you have to coat it with the flour? It just makes good food. I think it makes good food. Oke. Jadi ditepungin supaya warna ya, warna. Tadi ditepung apa? Yang coated with flour, so You it. don't have to, but yeah, we do. Oke. I like it. Oke. Jadi sebenarnya kalau nggak ditepungin juga nggak apa-apa kan? Di apanya kentangnya. Oh, jadi semua sini harus dikenain nanti ya. Wow. Ini tadi cuma salt and pepper doang. Salt and pepper doang. Jadi bumbunya sederhana, nggak lama-lama untuk memarinasinya, asalkan bumbu dagingnya sudah tidak butuh lagi atau sudah dituang. Oke. Dan ini gampang, nggak perlu punya grill seperti itu di rumah, bisa menggunakan pan. Ya. We let this rest for a while. Oke, ini harus di resting. Untuk resting berapa lama sih, Chef? 5 menit. 5 menit cukup. Oke, harus di resting supaya nanti jusnya nggak keluar waktu dimakan. Kita masih bisa mendapatkan sari-sarinya. Nah, ini harus diamkan dulu ya. Sabar. Oke, dan chef akan menyiapkan untuk sausnya. Jadi itu yang digunakan adalah minyak sisa yang tadi ya, chef ya. Oke, nah ini onion masuk, bawang merah, bawang putih, semuanya dicincang aja, tidak terlalu halus, agak besar-besar juga. Dan ini butter ini untuk menambahkan aroma yang wow, baunya udah kecium nih, chef. Baunya udah enak di sini. Nah, ini adalah jamur. Jamurnya jamur champignon. Oke, jamur champignon bisa dipakai. Jamur lain bisa dipakai nggak, chef? Seperti Mini mushroom. Oke, mushroom apa aja, jamur apa aja boleh dipakai. Seperti shimeji. Kalau mau pakai enoki, hati-hati karena kemarin enoki lagi ada kasus bakteri, jadinya nggak semua enoki yang terkena, tapi harus diperhatikan ya. Oke, ini sampai dia layu aja ya, chef ya. Sampai layu. Nah, ini harus dikeluarkan karena udah matang kentangnya, udah golden brown ke kepala. Dikasih garam dan parsley. Wow, ini white wine ya. Kalau kita nggak mau pakai white wine juga nggak masalah ya, chef ya. Nggak masalah. Ini adalah Dijon mustard. Ini Worcestershire sauce. Susah ngomongnya. Biasa, we add water. Oke, ditambahkan air ya. We have a bit of chicken stock.
Ini adalah kaldu ayam. Kalau di rumah nggak tersedia pakai water, pakai air juga nggak apa-apa. Kalau pakai kaldu ayam rasanya akan semuanya lebih mantap. Ini pepper ya chef? Ya. Ini lada dimasukin. Lalu itu thyme ya? Thyme segar. Kalau pakai thyme kering nggak apa-apa kan? Oke. Kalau pakai rosemary. Mau pakai rosemary juga boleh kata chef. Cepat masaknya ya. Oh, ini adalah cream. Nanti resepnya dikasih nggak nih chef? Boleh, kata chef. Nanti resepnya dikasih untuk bikin sausnya ya. Tapi sebenarnya kalau masuk begini nggak usah exact juga nggak apa-apa ya chef, yang masuk saya kira-kira aja juga udah jadi. So, Terakhir adalah parsley. Parsley banyak ya. Nah, okay, this one. ini adalah Tinggal direbus aja. chickpeas ya, tinggal direbus. Sebentar, langsung cuma tinggal sebentar. Nanti terakhir masuk sini. Sahabat Femina, kalau suara kurang jelas bilang ya, karena di sini exhaustnya lumayan kencang. Kalau misalkan emang nggak jelas, tolong komen di kolom komentar biar nanti saya akan ngomong lebih keras lagi. Sip. Selain apa namanya cream sauce, steak itu enaknya selain cream sauce apa aja chef? Red wine sauce. Red wine sauce bisa, barbecue sauce juga bisa ya. Paling simpel apa chef? Paling simpel ini. Oke, berarti ini chef memang udah ngasih resepnya yang paling simpel, paling gampang bisa dibikin di rumah. Nah, siapa kalau misalkan nanti akhir pekan bingung mau ngapain sama keluarga atau anak-anak, bisa dicoba bikin steak di rumah. Nah, ini chef di sana udah apa namanya tiriskan tadi kacang polong yang bisa langsung direbus sebentar dan akan dikasih garam dulu sebelum masuk itu. Garam dan sedikit butter supaya tetap ada rasanya ya chef ya kalau misalkan campur di dalam. Oke. Nah, ini chef udah mau mulai plating kentang yang tadi sudah digoreng di susun di atas piring. Nah, kalau di rumah nggak boleh tuh, bukan nggak boleh sih, sebaiknya disusun di atas, disusun seperti di plating. Jadi bisa menambah selera makan yang ada di rumah. Kalau digabungin aja kurang selera ya. Nah, selain pakai strip loin, pakai apa yang bisa chef? Ribeye boleh. Ribeye boleh. Biasanya sirloin juga banyak ya chef ya. Yeah. Okay. So what we do now, we need a steak. Oke. Jadi disajikannya steaknya akan dipotong dulu sama chef. Steak kayak apa? Ini berapa gram tadi chef? 200. 200 gram. So we do here, tergantung ya. Oke, ini medium rare. Ya, langsung. Oke, cantik banget nih. Tinggal disiram atau disajikan di side. Disiram. Oke. Wow. Ini nggak bohong loh, baunya enak
banget. Bau krim. Ini sekarang sudah mulai dijual ya? Udah. Baik. Berapa harganya chef kalau boleh tahu? 175. Oke, berarti nanti kalau misalkan Anda dapat voucher, bisa nih makan berdua ini ya di sini ya. Oke, bisa. Nanti tinggal kita chefnya untuk bikinin yang paling enak. Nah, kita akan pindah ke menu selanjutnya, chef. Oke. Nah, sip. Kalau gitu ada Mbak produser sudah ada pertanyaan kah? Nanti pertanyaan akan kita jawab bersama Chef Juli di pertengahan atau akhir acara ya. Lihat nih sementara Chef. Itu wow. Sahabat Femina, kebetulan saya belum sarapan, jadinya kayaknya mau coba. Aduh, nanti boleh saya cicip kan Chef ya? Boleh, silakan. Nanti aja. Sekarang kita makan dulu. Ya, lanjut Chef. Yes. We have a great full. Ini katanya pertanyaannya udah banyak nih Chef, tapi nanti kita ini apa namanya? Kita jawab di akhir ya, karena suara di sini cukup berisik, jadi takutnya nggak kedengeran. Oke, lanjut yang kedua adalah resep tomahawk ini. Lihat ini dagingnya, wow. Ini wagyu ya Chef ya? Ya. Ini wagyu saudara-saudara. Jadi kayaknya ini bakal enak banget. So what you want to do? You're gonna grill. Jadi sebelum di grill itu You want to dry it out a bit. jadi dagingnya itu harus dikeringin, ditap-tap dengan tisu dapur tadi. Ini tadi garam dan merica. Ngasih garam dan mericanya kudu harus berani ya Chef ya, nggak usah malu-malu ya. Oke. Nah itu sudah ready grillnya di sana. Wow. Kalau masak ini perlu waktu berapa lama, Chef? 10 menit. Ini akan dihidangkan begini saja atau ada sausnya juga? Kita kalau serving nggak ada saus. Butter sauce. Nggak ada Oh, saus. nggak ada saus. Oke, ini tadi nggak ada saus, jadi rasa dagingnya memang dia kita menikmati benar-benar rasa dagingnya ya, Chef ya. Oke. Jadi untuk menu ini pilihan dagingnya pasti udah paling top deh dipilih sama Chef ya. Oke. Lalu side dish-nya ini sama seperti tadi atau beda, Chef? Pakai kentang sama lemon wedge. Oke. Nanti akan pakai kentang dan lemon. Chef, sembari kita nunggu, aku mau tanya, kalau kita beli daging di supermarket, taunya daging itu masih segar, gimana ya Chef ya? Di bawahnya. Dari baunya, pertama kali dari baunya. Lalu baunya tidak amis, berarti dia masih segar ya? Selain bau, apakah dilihat bisa? It's a bit dark, like black. Agak. Berarti kalau warnanya sudah agak gelap itu kurang fresh ya. Seharusnya masih merah segar gitu ya. Seharusnya begitu. Jadi tips dari Chef kalau memilih daging di supermarket jangan sembarang pilih, harus dilihat dari bau dan warnanya. It's best you ask the butcher behind the counter. Ask for a fresh cut. Oke, kalau bisa minta dengan butchernya. Butcher itu apa sih di Indonesia ya? Tukang dagingnya minta yang fresh cut.
Kalau untuk steak tanpa saus seperti ini, itu yang paling enak bagian apa sih? Which part? Which part? I like the fat. The fat. Fat, Lemak. lemak. Oh, bagian lemaknya. The fat is where all the flavor is. Oke, jadi kalau misalkan mau membuat steak yang tanpa saus hanya dengan garam dan lada seperti ini, harus cari bagian daging yang lemaknya banyak ya chef ya. Biasanya which part of the So this one is like you have the fat here. yes? This one's not bad. It's quite juicy and soft. This fat bit here is probably my favorite. Oh, oke. Karena banyak fatnya di sana ya. Jadi kalau makan ini, sahabat Femina nggak usah mikirin diet ya. Jangan mikirin diet. Good fat. Ini katanya chef, ini good fat. Jadinya fat yang baik. Nggak usah dipikirin. Oke. Ini nanti kalau misalkan dapat voucher, bisa juga makan ini ya chef ya. Bisa, kok bisa. Jadi, jangan lupa nanya. Do this one first. Chef akan membuat side dish-nya lagi seperti yang tadi ya, chef, sama ya? Same. Oke. If you want to have vegetables on the side or something, it's fine. Oke. Kalau misalkan mau menggunakan yang lain selain kentang, bisa juga. Mungkin di rumah ada brokoli, bisa pakai brokoli, atau di rumah ada buncis, bisa pakai buncis, atau carrots. Carrots, broccoli. You want French fries on the side. Oke, French fries juga bisa kalau nggak mau repot untuk bikin seperti ini. Beli aja French fries yang sudah ada, tinggal goreng. Oke. Ini katanya para penonton ada yang bilang kalau di pemirsa yang nonton di IG live, suaranya agak berisik dapurnya, bisa coba tonton di Facebook. Katanya suaranya lebih silent, lebih jernih. Oke. Kalau ada api kayak gini, chef, saya kalau di rumah karena ada lemaknya itu kan apinya jadi keluar. Biarin aja atau apinya dimatiin? Gak apa-apa. At home, it's okay. Gak apa-apa. You can control your fire, it's fine. Oke, jadi nggak usah panik kalau misalkan apinya nyala gini karena ada tetes-tetesan lemak. Asal bisa mengontrol apinya nggak masalah. Wow, itu jusnya keluar semua itu. Ya ampun. So this is almost ready. Oke, ini udah hampir selesai kata chef. What I usually do, I take this, I cut the bone off first, and then we Oh, di sini. Oke, berarti ini nanti chef akan memotong tulangnya dulu sebelum dihidangkan. Kalau di Bae, yang paling laris apa chef? Yang the favorite menu? Crab. Oke, jadi selain steak, di Bae juga terkenal. Wow, itu adalah garlic dan thyme ya chef? Oke, thyme. Wow. Nah, ini di-cut. We don't have a big pan, so I usually just cut it. Oke, karena di sini tidak ada pan yang besar, jadi chef akan memotong sebelum disajikan. Wow, ini juicy sekali kelihatannya. Okay, this one, put it back on. Oke, yang itu tulangnya dimasak lagi sama chef. So it's cooked fine. You can see the. Ya, ini udah terlihat matang. Ini medium rare ya chef? That one is quite rare now. Oh, quite rare. Oke. Jadi karena memang
mungkin banyak dari pemirsa sahabat Femina yang nggak tega makan medium rare, tapi yakinlah wagyu itu medium rare atau agak rare itu enak, paling enak. So if you want your steak to be cooked longer, lower your Fire. flame, cook longer. Oke. Jadi kalau misalkan tadi chef ngingetin lagi kalau misalkan mau masak daging yang lebih matang atau well done, apinya agak dikecilin, jadi dia tidak hangus di luarnya. Wow, itu lemak-lemaknya. You can turn it, or you can put it on one side and just leave it. Oke, jadi bisa untuk dibalik-balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mau untuk mendiamkan satu side, lalu satu side lagi, nggak pakai juga. Jadi nggak ada yang salah masak. Oh, jadi ini tadi rosemary untuk aroma di oilnya ya, chef ya? Oke. So we let this rest now. Wah, chefnya kelupaan masak kentang. Oke. Wah, ini godaan, bener-bener godaan nih. Bisa nggak yang ngirim aromanya ke rumah ya? Ini juga disajiin chef ya? Wow, jadi kalau di sini semuanya disajiin. Kalau mau ngerogotin bisa nih. Pakai. Ya, chef lagi prepare side dish-nya yang tadi sedikit kelupaan. Oke. Wow, ini piringnya gede. Yang kali piringnya gede. Ini juga di resting dulu ya, chef ya? Di dalam proses resting kan? Oke, proses resting kira-kira 5 menit aja kata chef. Ya. Why do you have to rest your steak? Basically, it's when you're cooking the steak, the fibers are contracting. Okay. So you want it to relax. To relax. So when you cut it, it just doesn't come out. Okay. So, jadi kata chefnya, tadi saya nanya kenapa setelah dimasak steak ini harus melalui proses resting, karena waktu dimasak gimana ya ceritanya? Waktu dimasak itu serat-serat dagingnya itu dia akan mengkerut atau menegang gitu. Jadi kita perlu untuk merilekskannya dulu sebelum disantap supaya nanti saat kita potong steaknya itu jusnya tidak keluar kemana-mana, dia akan tetap di dalam. Jadi jangan buru-buru ya, kalau misalkan steaknya sudah matang nggak harus langsung disantap. Tunggu dulu. Kalau takut dingin, nggak usah takut karena memang ini suhunya sangat panas, daripada makan panas-panas nggak nikmat juga. Kita tunggu dia sekitar 5 menit supaya lebih hangat dan mudah dimakan. Oke, itu tadi side dish-nya, kentangnya. Kalau mau diganti dengan French fries di rumah nggak masalah. So salad. Ini adalah salad, mix salad. Olive oil. Sherry. Itu apa tadi chef, sorry? Sherry. Oh, sherry vinegar. Great. Kalau misalkan mau pakai suka yang lain juga nggak apa-apa. And salt, pepper. Ini salt dan pepper.
Oke, ini lemon. So this is the most important bit. Oke, ini adalah katanya chef, ini adalah bagian terpenting saat masak steak. Apa chef? Resting. Oh, resting. Ternyata yang tadi. Ya ampun. Wah, ininya aja kayaknya udah enak. Jadi memang chef sangat menyarankan untuk resting karena proses resting ini menentukan juga kelezatan steaknya selain kualitas steak dan cara masaknya. Ini nanti akan dipotong-potong juga. You gonna cut it Yeah, juga? slice it. Oke, slice. Long. Oke. The reason why we don't use gloves here Uh-huh. is because it's very dangerous. Oke. So it's really hot. Oke. So It will melt. well, Ya. Oke. Jadi tadi chef bilang kenapa dia tidak pakai sarung tangan ketika masak di atas api karena ternyata berbahaya, sahabat Femina. Itu memang di sana tuh sangat panas. Jadi kalau misalkan chef pakai sarung tangan akan bisa meleleh, malah tangannya akan berbahaya. Yo. alright, Oke. should be alright. Oke. Nah. Sudah ready. This is quite a thin piece. So it's not very good. Oke. Jadi ini udah pas banget kata chefnya masaknya. Wow. Ini untuk satu orang chef. Sharing. Oh, sharing. Kirain untuk satu orang gede banget. Ada sih orang yang bisa. Oh ya. Oke, sahabat Femina, I dare you bisa nggak makan segituan sendirian. Yeah. Wow. Wow. Nggak sabar. Sea salt. Oh, tambah lagi sih salt. You want to use black pepper, you can. Oke, kalau misalkan di rumah mau pakai black pepper, monggo. Ya. Ini sudah ready, chef? Yes. Oke, sudah siap. So when you eat it, you get your lemon, you squeeze Squeeze on it. it, Oke. give it a bit of acidity. Jadi sebelum dimakan, ini harus dicuculin dulu dengan lemon supaya ada rasa-rasa asamnya. Udah. Oke, ini dia. Wow, aku udah gak sabar. Chef, kita ngobrol-ngobrol di depan ya sambil jawab pertanyaan. Yuk, kita ke depan. Saya bawa ya. Oke. Nah, sahabat Femina, ini suasana di bar restoran. Kalau nanti ada ke sini, inilah suasana. Nah, kita jawab pertanyaan ya, Chef ya. Udah banyak nih pertanyaan yang masuk, Chef. Oke, kita bacakan dulu. Sip. Mas Desman, aman kan suaranya? Siap. Iya, ini ada pertanyaan. Kapan kita harus
kapan kita tahu harus remove the steak from the heat supaya dia nggak dry? Apakah sampai ini mengkaramelisasi? Yeah, I mean, depending on the heat of your pan, basically try and make the pan as hot as you can, sear, and then you just rest it. But if you want it more well done, you can stick it in the oven, or you just lower your temperature of the flame, cook it a bit longer. Oke, jadi supaya tadi chef supaya bilang kalau supaya nggak dry, apinya harus panas dulu ya pertama kali chef ya. Habis itu langsung di pan sear. Ini kalau untuk yang medium atau yang medium rare, pan sear sebentar lalu diangkat. Nah kalau misalkan kata chef tadi untuk yang lebih matang bisa dia masukin ke dalam oven ya. Jadi setelah di pan sear dimasukin ke dalam oven untuk dengan temperaturnya kira-kira berapa chef? In the oven. 180, 300. 180 sampai 200 lalu dimasak kira-kira selama 3-4 minutes is fine. Sorry? 3-4 minutes. Oh 3-4 menit aja cukup. Itu nanti tingkat dia akan matang tapi tidak dry. Jadinya masaknya di dalam oven. Okay, the next question. Dari wow. Ini dari Francisca Nainggolan, umumnya bagian daging favorit untuk steak Dayan ini apa? Tadi steak Dayan ini strip loin ya. Kalau misalkan mau sedikit lemaknya less fat, go for tenderloin. Boleh tenderloin yang less fat. Selain tenderloin apa lagi? Rump maybe. Rump juga bisa. Jadi nggak masalah ya, apa aja bisa ya sebenarnya. Tapi harus dilihat apa cara masaknya supaya tidak dry tadi, yang penting gitu. Lalu aduh ini harus saya kenapa ya? Tunggu saudara-saudara. Dari apa nih? Diana Sunanda, tips untuk kaldu yang enak, untuk saus yang enak. How to make chicken stock? How to make chicken stock? Boil some water, put the chicken bones. Chicken bones? You just put it in there. Right. Bit of salt. You have to masukin apa? Mertua like carrots, onion or. You can, but it's not necessary. Oke. Jadinya kalau dari Mbak Liana pertanyaannya tips kaldu ayam yang enak bagaimana? Kalau chef bilang tadi cukup masuk tambahkan garam dan lada saja ke dalam rebusan tulang ayam. Tapi kalau misalkan mau mengasih herbs yang lain seperti wortel, bawang bombay dan seledri nggak bisa juga, tapi katanya nggak necessary, nggak perlu juga, nggak apa-apa. Lalu banyak sebenarnya pertanyaannya chef. Oke. Kalau ini ada pertanyaan kalau dari Mbak Christine, substitusi if we gonna use chicken, ada bumbunya sama atau proses dan bumbunya sama atau beda? If you're going to use chicken, it's more like chicken very less. So it's pakai tepung. Yeah, I mean it's like Kentucky Fried Chicken, breaded, and deep fried. Deep fried. Oh jadi kalau untuk mau disubstitusi dengan ayam bisa nih Mbak Christine. Tapi chef menyarankan untuk diolah semacam chicken Maryland, yaitu ayamnya ditepungin dulu lalu di deep fry, lalu diguyur dengan saus mushroom ini gitu. Itu lebih katanya chef lebih direkomendasikannya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau you grill the chicken oke aja kan. Tapi rekomendasi chefnya adalah digoreng dengan baluran tepung. Oke. Bagian dalam lembut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Marta. Biasanya kan kalau kita masak steak luarnya garing,
dalamnya juicy. Biasanya kesalahan yang sering dilakukan saat masak steak apa ya? The apa ya? The mistake that people usually do when they cook steak. Not resting it. Oh, tidak merestingnya ya. Oh, justru kesalahan yang sering terjadi adalah yang itu tadi Mbak, siapa tadi yang bertanya? Kesalahannya itu justru di saat restingnya. Jadi kebanyakan orang nggak ngeresting, jadi daging yang disajikan justru tidak sempurna. Nah, tadi chef di awal juga sudah bilang resting is important. Oke, Mbak Ikahan, boleh less salt untuk di rumah? Boleh. Oke, kisaran kalori. Waduh, kalorinya berapa ini? How many calories? Iya. Nggak usah ngitung I kalori. guess like something like this maybe is 200. Oke, ini kayaknya Maybe more. kalau chef bilang dia mengira ini sekitar 200 kalorian. Oke. Udah. Nah, ini But now we're using the duck fat. I think it's a lot more. oke, karena ini menggunakan duck fat, jadi kayaknya lebih dari 200 kalori. Udah nggak usah pikirin kalori dulu kalau makan ini ya chef ya, kita lihatnya besok-besok aja. Nah, apa namanya? Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya dari Indah Salsabila. Mohon maaf kepada sahabat Femina yang mungkin pertanyaan yang nggak dijawab karena memang durasi kita sangat terbatas. Nah, durasi panggang yang sempurna. How many? Apa durasi panggang? Aduh. The right time to oven the chicken. Oven the chicken is the steak. If you want. Oven it? If after you sear it, you can put it in the oven, or you can reverse it. You can put it in your oven, and then take it out to sear. Oh gitu. But at a different temperature. Yeah. How long do you have to oven it when the kalau oven duluan? How many minutes? Depending on the thickness of your steak, your size, it varies. Okay. So it's If the size like this, how many? because this one's quite thin, you wouldn't want to put it any longer than 10 minutes. Oke, nggak boleh lebih lama dari 10 menit. Jadi tadi pertanyaan terakhir, berapa lama untuk memanggangnya di dalam oven adalah tergantung dari ketebalannya si steak ini. Dan chef juga bilang kalau misalkan oven itu memasak di oven bisa di awal atau di akhir. Jadi pan-seared di oven atau oven di pan-seared. Nah, selesai sudah acara kita karena udah hampir 1 jam, chef. Chef, terima kasih untuk acara masak-masak hari ini. Ini sangat mudah sekali pemirsa untuk membuatnya di rumah. Jadi coba mungkin akhir pekan nanti bisa mencobanya di rumah. Nah, boleh ke sini Mas Desmond. Thank you lagi chef. Do you have pesan untuk pemirsa Femina di rumah? What is that? Sorry. Do you have 3 or homeworks for the audience at home? 3-4 words. This kind of time, maybe keep clean, wear your mask, wash your hands, social distancing. Oke. Jadi chef tetap menyarankan untuk terus jaga kebersihan, pakai masker, dan cuci tangan. Jangan lupa. Oke, walaupun kesini juga harus menjaga kebersihan. Sip. Thank you very much, chef. Thank you. Sahabat Femina, itu tadi acara masak kita bersama. Takut nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Oke, biar kelihatan ya. Itu tadi acara masak kita bersama Chef Budi dari By Society. Masakannya kayaknya enak banget. Mau coba? Nah, nanti ikuti terus informasi di Femina di sosial media. Nanti pengumuman jadi untuk para sahabat Femina yang sudah bertanya hari ini dan sudah menonton hari ini, terima kasih banyak. Saya Isyana Aslimas, jurnalis Muda Femina. Bye bye. Saya mau makan dulu.